Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Adakah yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Siapa? Ini? Adib ya, tidak hadir ya. Berapa orang? 2 orang, 3 orang ya. Kenapa tidak masuk hari ini? Ada yang tahu? Sakit? Ada yang sakit? Ya. Mari kita sama-sama doakan semoga ya teman kita yang sakit cepat sembuh ya. Sehingga bisa ikut kembali belajar bersama kita ya. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Sudah siap belajarnya? Siap. Baik, kalau sudah siap, berarti kita akan mulai pembelajaran hari ini, melanjutkan pertemuan kemarin. Kemarin kita belajar tentang apa? Kesebangunan dua segitiga ya. Kemarin kita sudah menyelesaikan ya proyek ya. Sudah diambil datanya, diolah, kemudian membuat laporan hasil proyeknya ya. Sekarang apakah sudah selesai laporan yang kalian buat kemarin? Ada yang belum? Sudah. Hari ini ya kita lanjutkan pembelajaran kita. Tujuan pembelajarannya adalah di pertemuan yang kedua. Jadi mampu membuat dua segitiga yang sebangun dengan benar. Ya. Jadi setelah pembelajaran ini kalian bisa ya membuat dua segitiga yang sebangun dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyimpulkan kesebangunan dua segitiga dengan tepat. Kesebangunan dua segitiga dengan tepat. Kalian mampu menyimpulkannya. Kesebangunan dua segitiga itu dengan tepat. Nah, kemudian pada pembelajaran yang lalu ya, kita sudah ke materi ini ya. Kesebangunan dua segitiga. Mengukur tinggi tiang bendera ya. Sudah kalian lakukan masing-masing kelompok dengan menggunakan peralatan ya. Apa saja alat-alat yang kalian butuhkan untuk mengukur tinggi tiang bendera? Cermin ya. Kemudian apa lagi? Meteran. Apa lagi? Ada yang lain? Orangnya. Pengamat ya. Terus ada yang lain? Alat tulis ya. Dengan menggunakan prinsip apa? Kesebangunan dua segitiga. Nah, kemudian ada tagihan tugasnya kemarin ya, membuat laporan dari kegiatan yang kalian lakukan. Kemudian laporannya bisa berupa poster ya, yang dibuat di kertas karton, kertas manila dan lain-lain. Ini yang sudah kalian lalui ya. Alur proyeknya ya, mulai dari mencari referensi, melaksanakan proyek ya, mengumpulkan informasi, kemudian menuliskan informasi pada LKPD ya, mengolah informasi, kemudian menyusun laporan ya. Sekarang di presentasi hasil diskusi. Kelompok 1, mana kelompok 1 kemarin? Sudah ya? Kelompok 1. Kelompok 2 hadir semua ya. Kelompok 3 ada ya. Kemudian kelompok 4, ini kelompok 5 ya. Kelompok 5
2 orang tidak hadir ya. Kelompok 4-nya 1 orang. Nah, sekarang kira-kira siapa yang mau duluan mempresentasikan hasil diskusinya? Siapa yang mau duluan? Ada yang mau duluan? Bagaimana? Diacak. Bagaimana cara ngacaknya? Kita acak pakai arisan ya. Kelompok 1 sampai kelompok 5. Mau enggak? Nah, sebelum kita mengacaknya, coba kita is breaking terlebih dahulu ya. Is breaking. Ada yang punya spidol? Punya spidol? Nah ya. Nah, spidol ini lihat. Patokannya spidol saya. Kalau saya lemparkan ke atas, kalian tepuk tangan ya. Ketika sampai di tangan saya kembali, maka tepuk tangannya berhenti. Paham? Coba dites dulu ya. Siap? Belum siap kelompok 4 ya. Coba 1, 2, 3. Belum sempat terlepas dari tangan ya. Coba sekali lagi. Dikitnya ya. Ya, baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Seperti janji kita tadi, maka yang maju ke depan adalah kelompok yang sudah siap ya. Semuanya sudah siap? 1, 2, 3, 4, 5 sudah? Sudah. Berarti memenuhi syarat untuk mempresentasikan hasil kerjanya di depan. Nanti kita butuh 1 meja di depan ya, kemudian dibantu ya. Ada apa lagi? Kursi ya. Mungkin ya. Nah, mejanya sudah ada di depan situ. Minta tolong yang laki-laki dipindahkan dulu ke depan. Nih, Minhajul siapa nih? Zafiran. Kursinya mejanya ditaruh di depan. Mejanya dipindahkan nih. Nah, ke sini ya. Meja ini. Meja ini. Ini jangan ini. Ya. Ya, di sini. Kemudian kira-kira butuh kursi enggak? Enggak usah ya. Cukup berdiri. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Baik, kita mulai ya. Kelompok mana yang maju duluan? 1, 2, 3. Kelompok berapa nih? 3. Kelompok 3 ya. Mana kelompok 3? Silakan maju kelompok 3. Kelompok 3. Nanti setelah presentasi ya, kelompok 3 mohon ditanggapi ya. Diberikan beberapa pertanyaan bila perlu ya. Seandainya ada yang belum paham ya. Butuh apa? Solatif. Ya. Ya, silakan. Solatifnya
Seperti itu. Ditempel Pak? Ya, ditempel. Nah, ya. Ini sudah selesai ya. Ini LKPD-nya, ini bahannya ya. Siap. Untuk menunggu persiapan ya, sambil menunggu persiapan dari kelompok 3 untuk presentasi. Jadi dibacakan ya, mulai dari kegiatan satunya apa ya. Sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari sebuah Diskusi. sebangun persegi. Ya, anggotanya siapa saja? Kelompok 3, anggotanya Anggota kelompok Luna Fatona sebagai pengamat, Afifah Zahra sebagai pengukur, Lutfi Hasmetul Fadila sebagai pengukur, dan Dian Naya Putri sebagai penulis. ya. Kemudian dari hasil diskusinya, data apa saja yang didapatkan? Tinggi pengamatnya berapa? Mengukur Tinggi pengamat 56, jarak 156, jarak tinggi bendera ke cermin 300, jarak pengamat ke cermin 58,5, tinggi tiang bendera 8. 8. Terus alat-alat yang digunakan, bagaimana cara mendapatkan? Meteran dan cermin. Alat yang digunakan adalah Meteran dan cermin. alat ukurnya meteran dan cermin. Ada lagi yang mau disampaikan? Kemudian apa posternya? Mana? Nih ya, sudah ditempel ya. Apa kesimpulannya? Coba dibacakan hitungannya. Kesimpulannya adalah kita bisa mengetahui cara yang mudah untuk mengukur tiang bendera tanpa harus mengukur langsung tiang benderanya. Ya, dengan menggunakan apa? Menggunakan cermin. Dengan menggunakan 2 segitiga yang sebangun. Silakan tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 ya. Nah, dari pemaparan temanmu tadi ya, kelompok 3, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kelompok berapa yang mau bertanya? Ya, boleh. Ya, kelompok berapa tuh? Kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2. Nama saya Cemi, dari kelompok 1 yang bertanya kepada kelompok 3. Yang pertama, apakah tugas dari pengamat dalam kelompok kalian? Dan yang kedua, mengapa ada 2 orang yang bertugas sebagai pengukur di kelompok kalian? Ya, tadi ada 2 pertanyaan ya dari kelompok 1 ya, Ceni ya. Tadi kan kalian menjelaskan tentang tugas dari siapa tadi? Luna tadi sebagai pengamat. Terus pertanyaannya, apa tugas pengamat itu katanya menurut kelompok kalian? Kemudian pertanyaan kedua apa tadi yang ditanya? Ceni, yang kedua? Mengapa ada 2 orang yang bertugas sebagai pengukur? Nah, kemudian kenapa harus 2 orang sebagai pengukur? Nah, silakan dijawab ya. Siapa yang mau jawab? Baiklah. Nah, Luna, silakan. Baiklah, pengamat tugasnya adalah mengamati bayangan wujud bendera sehingga tepat berada pada garis pada cermin. Pengamat menyesuaikan posisinya sehingga benar-benar tepat. Ya, itu jawaban
Yang pertama ya, kemudian yang kedua. Yang kedua, dua orang yang bertugas sebagai pengukur. Yang pertama memegang ujung alat ukur atau meteran, dan yang satunya memegang pangkal alat ukur dan melihat berapa skala yang dipakai. Nah, itu ya jawabannya ya. Kenapa harus dua pengukurnya ya? Yang satu tadi megang pangkalnya ya. Yang satu megang ujungnya ya, sehingga didapatkan hasil yang tepat ya. Bisa dipahami mungkin dari kelompok satu tadi ya. Baik. Sudah cukup kelompok satu? Ada yang lain? Cukup ya. Mungkin dari kelompok yang lain yang mau tanya, silakan. Kelompok berapa? 4. Kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Zafiran, ingin bertanya kepada kelompok 3 dan kami dari kelompok 4. Ingin bertanya, dapatkah menentukan tinggi bangunan menggunakan konsep kesebangunan segitiga? Itu yang pertama ya. Yang kedua apa? Masih ada? Kedua, mengapa kelompok kalian tidak memilih objek gedung untuk dijadikan objek? Ya, cukup pertanyaannya. 2. Ya. Yang pertama tadi, bisakah ya mengukur tinggi gedung ya? Menggunakan konsep kesebangunan 2 segitiga. Kemudian pertanyaan kedua, kenapa tidak memakai objek gedung ya? Malah memakai objek apa? Tiang bendera. Ya, silakan dijawab kelompok. Ya. Boleh langsung dijawab ya. Ya, siapa mau jawab? Konsep kesebangunan 2 segitiga dapat digunakan juga untuk mengetahui tinggi bangunan dengan pengukuran tidak langsung. Bisa ya. Kemudian untuk yang kedua, apa jawabannya kira-kira? Kedua, tidak. Kami tidak menggunakan objek gedung karena agak sulit menentukan jaraknya yang terlalu jauh, panjang, dan membutuhkan alat ukur yang lebih panjang juga. Oh, jadi alasannya alatnya tidak memadai ya, membutuhkan alat ukur yang panjang, meterannya harus panjang ya. Sedangkan yang tersedia pendek, kemudian sulit menentukan jarak ya yang tepat ya dari tinggi bangunan tersebut. Contohnya ruang kelas kita ya harus mencari titik tengahnya berarti ya. Berarti untuk sampai ke luar situ kan membutuhkan apa tadi katanya? Pengukur yang panjang ya, pengukur yang panjang. Jadi itu jawabannya kira-kira ya. Bisa dipahami mungkin dari kelompok 4 tadi ya. Mungkin ada mau ditambahkan pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada. Cukup ya? Ya, baik. Tadi pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 4. Ada yang lain mau tanya? Ada yang lain? Kalau tidak ada, berarti mungkin ada mau ditambahkan dari kelompok 1 dari pemaparannya. Mungkin ada yang nanya kenapa benderanya putih-putih semua? Sudah ada merah putihnya ya. Tidak ada yang nanya ya, untung ya. Cukup mungkin ya, silakan ditutup pemaparannya. Mungkin hanya yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3 ya. Kelompok 3 sudah tampil. Tersisa berapa kelompok lagi? 4 kelompok lagi yang belum. Kelompok 1, kelompok 2, 4 dan 5. Kelompok 3 sudah duluan, dia paling tengah ya. Sudah siap tampil? Ada yang mau tanpa harus diundi? Harus diundi ya. Kita mulai. 3, 2, 1. Kok enggak mau ya? Kelompok 5. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Ini kelompok yang paling berani ya. Walaupun cuma 3 orang dia berani tampil ya. Ditandain ini kelompok berapa atasnya. Coba ditulis dulu. Kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi
menjelaskan sebuah bangun tiga. Hasil karya. Hasil karya dari kelompok 5. Ya, diperkenalkan siapa saja anggotanya. Anggota Zikri sebagai pengamat, Boni sebagai penulis, Zamba sebagai pengukur. Itu apa itu? Pantomim bukan? Bukan ya? Jadi yang pengamatnya siapa pengamatnya? Zikri. Pasti jelas ya amatannya karena memakai kacamata ya. Terus yang ngukur siapa yang ngukur? Berapa orang yang ngukur? Nanti ditanya nanti oleh kelompok lain. 2 orang ya. Kemudian yang mencatat siapa? Nah, kemudian ketuanya siapa? Nah, ada. Nah, silakan dipaparkan ya hasil kerja kelompok 5. Tinggi pengamat 162, jarak tiang bendera ke cermin 400, jarak pengamat ke cermin 81, tinggi tiang bendera 800. 800. Ya, terus di bawahnya itu apa itu? Yang EP per EB itu dibaca juga coba. Nah, coba dibacakan biar yang lain dengar. FB sama dengan BX 162, FB sama dengan FB sama dengan 162 kali 400 bagi 81 sama dengan 800. 800 apa itu? Apa satuannya? Meter atau sentimeter? Sentimeter. Ditulis biar tidak ditanya oleh kelompok lain ya. Nah, ya. Terus terakhir apa itu? Kesimpulannya. Kesimpulannya apa? Coba dibaca. Kita dapat menghitung tinggi tiang bendera tanpa memanjat. Tanpa memanjat kesimpulannya ya. Bisa menghitung tinggi tiang bendera tanpa memanjat. Ya. Ada yang mau disampaikan yang lain? Cukup sampai situ? Ya, silakan. Kita kasih semangat dulu untuk kelompok 5 ya. Nah, dari pemaparan kelompok 5, silahkan ya. Dari kelompok 1, 2, 3, 4 untuk mengajukan pertanyaan ya. Apabila ada beberapa hal yang dikira kurang jelas ya. Atau mau digali lebih dalam ya. Sehingga mendapatkan informasi yang lebih ya dari kelompok 5 ya. Silakan yang mau bertanya. Siapa yang mau bertanya kepada kelompok 5? Ya. Kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Silakan sebutkan nama dari kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya dari kelompok 2 yang bertanya kepada kelompok 5. Bagaimana kelompok kalian menggunakan cermin sebagai alat bantu menentukan tinggi tiang bendera? Bagaimana kelompok kalian mendapatkan rencana antara pengamat dan cermin? Nah, cara menggunakan cermin itu bagaimana ya? Sebagai alat bantu untuk mengukur tinggi tiang bendera. Itu ya, ada 2 pertanyaan. Silakan dijawab siapa yang mau mewakili kelompok 5 untuk menjawab. Coba. Sebagai alat bantu, pertama dipakai garis atau tanda yang nanti digunakan untuk membantu bayangan ujung tiang bendera pada garis di cermin. Berarti cerminnya itu dikasih tanda berupa apa? Pakai apa? Pakai spidol atau pakai selotip? Pakai spidol untuk penanda ya. Kemudian digunakan untuk apa cerminnya? Untuk mengukur, melihat bayangan. Jadi di ujungnya itu ketemu dengan garis yang kamu buat tadi ya. Jadi begitu kamu menggunakan cermin ya sebagai alat bantunya ya. Itu tadi jawaban 1 ya, baru 1 ya. Yang kedua?
Yang kedua apa tadi yang ditanya? Coba silakan dijawab. Bila perlu dicatat ya. Pengamat dan cermin didapat setelah terjadi kesesuaian bayangan ujung tiang bendera tepat di garis pada cermin. Setelah pengamat dapat melihat ujung tiang bendera tepat pada garis, maka itulah jarak yang didapat dari pengamat dan cermin. Diukur dari kaki pengamat sampai ke cermin. Nah, berarti pengamatnya menyesuaikan ya, menyesuaikan posisi bayangan dari tiang benderanya itu ya, disesuaikan di cermin ya. Ketika belum pas ya ke garis yang dibuat tadi, maka dia bisa maju ya, mundur ya, atau ke kiri kanan juga enggak ya, maju mundur saja ya, ke kiri enggak ya. Itu mungkin jawabannya ya. Sudah jelas mungkin? Siapa tadi? Tasa ya, kelompok 2, jawaban dari kelompok 5 ya. Atau mau ditambahkan lagi jawabannya, Tasa? Cukup? Ya, baik. Itu tadi jawaban dari kelompok 5 untuk pertanyaan dari kelompok 2 ya. Ada yang mau nanya lagi? Silahkan. Kelompok 1 mau nanya lagi? Boleh ya. Siapa namanya? Ceni lagi mau nanya ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ceni dari kelompok 1 pada kelompok 5. Yang pertama, dapatkah menentukan tinggi bendera selain menggunakan cara yang kalian gunakan? Dan soal yang kedua, adakah cara lain untuk menentukan tinggi bendera dengan pengukuran tidak langsung? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dicatat nggak jawabannya? Untuk jawab Pertanyaannya, silakan jawabannya. bisa saja menentukan tinggi tiang bendera dengan pengukuran langsung maupun dengan pengukuran tak langsung. Bisa ya langsung dengan tak langsung. Kalau yang langsung bagaimana caranya? Dipanjat. Dipanjat ya. Kemudian diukur dari atas ke bawah. Bisa ya. Kemudian kalau tak langsung salah satunya yang kamu gunakan ini ya, menggunakan cermin. Kalau menggunakan selain cermin bisa enggak? Pakai apa kira-kira? Tongkat bisa ya. Kenapa tidak pakai tongkat? Susah ya. Itu pertanyaan yang pertama tadi Ceni ya. Malah saya yang tanya ya. Untuk yang pertama ya. Berapa pertanyaan tadi? 2 ya. Pertanyaan kedua apa? Pertanyaan kedua. Cara lain untuk menentukan langsung, yaitu dengan menggunakan bayangan dari bendera tersebut dengan alat untuk sampai pengamat mengamati ujung tongkat dan ujung tiang bendera sampai seperti membentuk garis lurus, kemudian diambil dari jarak-jarak yang ada. Berarti bisa juga ya pengukuran tidak langsung menggunakan bayangan ya. Bayangan. Kenapa enggak pakai bayangan tadi? Hujan ya. Jadi tidak ada matahari, sehingga mataharinya tidak menghasilkan bayangan ya. Akhirnya kalian memutuskan memakai cermin. Ya, boleh ya. Jawaban. Boleh lah ya. Boleh ditambahkan lagi pertanyaan. Mau nambah lagi pertanyaan enggak? Kelompok 1. Cukup. Kelompok lain mau tanya tapi dibatasi cuma 2 penanya saja. Nanti lama tidak selesai ya. Cukup ya mungkin pertanyaannya, jawabannya ya kelompok 1. Silahkan dibuat kesimpulan ya kelompok 5 ya. Diakhiri paparannya. Kesimpulannya apa? Berdasarkan kelompok 5 ya. Kami mendapatkan kesimpulan bahwa silakan. Kita dapat menghitung tinggi tiang bendera tanpa memanjat. Oh itu manfaatnya atau keuntungannya? Kita bisa menghitung tiang bendera tanpa memanjat. Kalau manjat ngapo? Capek, patah kaki, beresiko ya, bisa jatuh ya, pleset, kesleo dan sebagainya. Nauzubillah min zalik ya. Silakan diberikan aplaus yang meriah untuk kelompok 5 ya. Baik sekali ya. Itu hasilnya karya kelompok 5 dengan angka-angkanya. Kamu tidak nanya angka-angkanya didapat dari mana ya. Itu ada angka 162. Itu pakai satuannya apa ya. 400 itu pakai satuan apa ya. Meter atau sentimeter ya. Sehingga dapat 800. Cepat tapi sudah jelas ya hitung-hitungannya ya. Ya.
800 tadi sama ya, seperti kelompok 3 kayaknya ya, 800 cm ya. Oke, silakan kembali ke tempat ya, kelompok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampilan dari kelompok 5 ya. Kartonnya warna pink. Walaupun tampangnya sangar tapi hatinya pink. Kelompok 5 ya. Tersisa 3 kelompok yang belum presentasi. Kelompok 1 belum ya. Tapi nanya sudah 2 kali ya. Kelompok 2 dan kelompok 4. Sebelum kita mengundi kembali ya, sekarang kita uji fokus dulu. Uji fokus. Tahu uji fokus? Biar fokus ya. Sekarang permainan dulu ya. Kalian pernah lihat gajah? Pernah. Di mana? Di kebun binatang. Kebun binatang. Pernah ke kebun binatang? Pernah ceritanya. Cerita. Kebun binatang nontonnya di TV ya. Berarti nonton TV ya. Di mana lagi kita temui gajah? Bisa temukan gajah di mana? Di buku. Di buku. Bisa lihat buku ya, bisa ya. Terus di TV ya. Di Gajah itu binatang yang seperti apa? Besar, jadi punya belalai. Panjang belalainya. Belalainya di depan atau di belakang? depan. Kalau yang di belakang itu apa namanya? Ekor. Salah ya, bukan belalainya, di belakang. Jadi identik dengan binatang yang besar, mamalia terbesar ya di bumi. Kemudian coba saya tanya lagi, kalau hewan serangga, semut, pernah lihat? Pasti. Semut itu berapa macam? 2 macam, Nah. 3. Dari warnanya. Merah. Tapi saya belum pernah menemukan semut yang warna merah. Warnanya coklat ya. Ya, tapi disebut dengan semut merah. Semut merah biasanya semut hitam. Oke. Sekarang kalau semut, bisakah kalian deskripsikan ya, gambarkan. Semut itu hewan atau binatang yang bagaimana? Serangga. Bentuknya ya. Tadi kan bentuknya besar kalau gajah ya. Kalau semut kecil. Ya, kalau serangga kecil. Semut itu semutnya kecil, gajahnya besar. Gajah besar, semut kecil. Nah, sekarang kita gunakan 2 istilah itu ya. Semutnya kecil, gajahnya besar. Tapi dengan tindakan yang berbeda. Tindakannya berbeda. Tapi ucapannya sama. Contohnya semut kecil, ya benar ya. Semut kecil, benar. Semut kecil, gajah besar, tapi tindakannya berbeda, Kak. Gajahnya besar berarti kita tunjukkan dengan kecil seperti ini ya, kecil ya. Jadi gajah besar, semut kecil. Gajah besar, semut kecil. Semut kecil, gajah besar. Bisa ya? Per kelompok ya. Yang salah nanti kena hukum ya. Semut kecil, gajah besar. Siap? Semut Kecil. kok besar? Semutnya kecil, gajahnya yang besar. Coba kelompok 2. Gajah besar. Semut kecil. Gajah Kecil. kurang fokus, padahal sudah maju tadi ya. Semut Kecil. semutnya kecil, gajahnya yang besar. Gajahnya besar, semut kecil. Gajahnya besar. gajahnya Besar. semutnya yang Kecil.
Gajahnya Kecil. kok kecil? Besar. Besar. Keliru. Keliru. Gajah, Besar. semut, Kecil. semut, gajah, semut, gajah, gajah, semut. Oke, tepuk tangan kita semua. Jangan salah lagi ya. Semut itu besar lagi. Baru selesai permainannya. Oke, kita lanjut ke presentasi berikutnya ya. Kita undi ya. Tadi kelompok 5 ya. Sekarang kira-kira kelompok berapa? 1, 2, 4. 1, 2, 4, 4, 2, 1. Bismillah dulu, enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kelompok 4 duluan. Rolet. Kelompok 4 ya. Terpilih. Silahkan ke tempat ya. Kelompok 4 silahkan mencari posisi. Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 4 ingin membahas mereview presentasi Hasil diskusi. hasil diskusi. Perkenalkan dulu kelompok 4. Anggotanya siapa saja? Nomor anggota kelompok 1 Hajul, tugasnya mengukur lampiran pendata depan. Terus siapa lagi? Ipan pengukur, Fahri pengukur, Jasmine pengamat. Ya. Terus apa lagi yang mau disampaikan? Tadi anggotanya sudah ya? Sudah anggota, kemudian bagaimana kalian menyelesaikan proyeknya? Apa yang kalian lakukan ya? Silakan dijelaskan. Minhajul mungkin ketua kelompoknya. Tinggi pengamat 160, jarak tiang bendera ke cermin 280, jarak pengamat ke cermin 56, tinggi tiang bendera 800. Ya, terus Kegiatan 4, menghitung tinggi tiang bendera. 1. EF banding FB sama dengan PX banding BX. 160 dibanding FB dan sama dengan 56 dibanding 280 sama dengan 160 dikali 280 dibanding 56, hasilnya 800. 800. 800 apa itu? Satuannya apa? Meter. 800 meter. Sentimeter. Terus kesimpulannya apa? Bisa mengukur tanpa naik tiang bendera. Bisa mengukur tanpa naik tiang bendera. Dengan cara apa? Dan cara dengan melalui cermin dan meteran. Dengan menggunakan alat bantu cermin dan meteran. Cerminnya digunakan untuk apa? Untuk melihat ke atas. Melihat apa? Dari atas. Pantulan. Kalau meteran digunakan untuk apa? Mengukur ya. Apa saja yang diukur tadi? Tinggi pengamat. Pengamat, jarak tiang bendera ke cermin, jarak pengamat ke cermin. Iya. Tinggi tiang bendera. Tinggi tiang benderanya diukur juga enggak? Kok belum? Mau diukur maksudnya kalau dikasih kesempatan? Kalau dikasih kesempatan enggak ya? Karena itu yang menjadi proyek kita ya. Jadi bisa saja kalian langsung mengukurnya, tapi kan perintahnya melakukan pengukuran tidak langsung dengan menggunakan prinsip ya. Kesebangunan 2 segitiga. Ada lagi yang mau sampaikan? Kelompok 4? Cukup. Ya, itu tadi pemaparan dari kelompok 4 ya. Silakan kelompok
berapa? Kelompok 5 ya, kelompok 3, 2, 1 yang ingin tanya dengan kelompok 4. Yang kira-kira dari pemaparan yang tadi dikira kurang jelas ya, atau mau digali lebih dalam lagi, dicari tahu lagi sehingga didapatkan informasi yang lebih detail ya, yang lebih terinci ya. Dari hasil kerja ya, kelompok 4 menyelesaikan proyek pengukuran tidak langsung menggunakan 2 segitiga yang sebangun ya. Silakan, kelompok berapa yang mau tanya? Kelompok 5 ya, kelompok 5. Ya, silakan. Siapa yang mau tanya? Kamu sendiri? Ya. Silakan. Didengarkan, kelompok 4 dicatat bila perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menghadap ke kelompok 4. Nah, biar dia dengar. Ya, situ. Ya, perwakilan kelompok 5, nama saya Zikri. Ya. Ingin bertanya. 1. Apa kesulitan yang kalian dapatkan dalam mendapatkan data objek yang bendera? Yang kedua, apa? Kedua, mengapa kelompok kalian harus memilih objek yang bendera? Yang ketiga? Sudah. Ada 2 pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung dijawab ya. Baiklah, untuk jawaban yang pertama, dalam melakukan pengambilan data harus cukup kesulitan untuk melakukan perkembangan bayangan. Ujung yang bendera bertempat jernih. Kami harus berulang kali menyesuaikan posisi hingga didapat posisi yang tepat. Dan untuk pertanyaan kedua, objek yang bendera yang kami pilih karena lebih mudah untuk mendapatkan data daripada objek ujung ataupun objek yang lain. Itu jawabannya ya. Kelompok 5 ya. Jadi kesulitannya menurut kelompok 4 tadi apa? Menyesuaikan ya. Posisi bayangan tepat di garis yang berada di cermin itu ya. Nggak harus berulang kali ya. Kadang-kadang memakan waktu yang cukup lama ya. Harus menyesuaikan posisi ujung tiang bendera dengan garis ya pada cermin. Jadi bayangan tiang bendera di cermin itu disesuaikan. Susah katanya menurut kelompok 4. Tidak tahu kalau kelompok yang lain mungkin kesulitannya berbeda-beda ya, bermacam-macam bisa saja. Kemudian kenapa dia memilih objek tiang bendera? Ya, itu yang kamu tanyakan tadi kan? Jawabannya apa tadi? Lebih mudah. Nah, lebih mudah untuk mendapatkan datanya ya, daripada memilih objek yang lain. Kira-kira kalau objek yang lain apa pilihannya selain tiang bendera? Gedung ya, apalagi? Sungai bisa? Sungai terlalu jauh ya, mungkin itu kesulitan juga ya. Jadi dia itu alasannya ya, Zikri ya, kelompok 5 ya. Lebih mudah ya untuk mendapatkan data sehingga bisa mencari pengukuran tidak langsung yang merupakan proyek dari kelompok 4 ya. Itu jawabannya ya. Terima kasih atas jawabannya. Berikan dulu tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 4 ya atas jawabannya. Itu tadi baru 1 penanya ya, dengan 2 pertanyaan, 1 kelompok. Boleh kelompok yang lain mengajukan pertanyaan ya. Siapa? Kelompok 3 ya, silahkan. Kelompok 3 bertanya kepada kelompok 4. 2 pertanyaan saja ya. 2 pertanyaan saja ya. Perkenalkan, nama saya Lutfi. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana mendapatkan jarak antara cermin dan tiang bendera? Pertanyaan kedua adalah bagaimana cara menentukan tinggi pengaman? Mungkin yang dapat saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tadi namanya? Kelompok Lupi ya, Lupi dari kelompok 3 bertanya kepada kelompok 4 ya. Silakan dijawab. Dari kelompok 3 dan ingin jawabannya. Jarak antara cermin dan tiang bendera didapat dari hasil pengukuran dengan alat ukur. Dan nomor 2, tinggi pengamat didapatkan dari pengukur dari alas kaki sampai ke mata atau penglihatan pengamat. Cara mendapatkan pengamat ya, tinggi pengamat itu ternyata bukan sampai ke kepalanya ya, tapi sampai ke mata saja ya, karena yang mengamati kan mata ya, namanya juga pengamat ya. Itu jawabannya kelompok 3 ya.
Mau ditambahkan? Cukup mungkin ya, sudah jelas ya. Luna mau pertama? Mau nanya lagi enggak? Cukup ya. Ya, silakan. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain, disimpulkan. Apa kesimpulan dari kelompok 4 dari hasil yang kalian dapatkan ya, sama menjalankan proyek dan menjalankan. Ya, silakan. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Langsung ditutup. Ya boleh, silakan langsung ditutup. Kalau tidak ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 4 ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Pemaparan berikutnya. Kelompok berapalah kira-kira yang akan tampil duluan ya? 2 atau 1? 1 atau 2 ya? Terakhir kelompok 4. Kita acak ya. Bismillah dulu atau Allahu Akbar dulu? Allahu Akbar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dua. Kelompok 2. Kelompok 2 akan memaparkan ya, mempresentasikan laporan hasil diskusinya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Anggota kelompok Khaira, Sulaiha, Aura, Tasya. Khaira sebagai pencatat, Sulaiha mengamati, Aura dan Tasya mengukur. Ya. Tinggi pengamat 152. Jarak tinggi bendera ke cermin 350. Jarak pengamat ke cermin 66,5. Tinggi yang bendera 800. Kesimpulan, kita bisa mengetahui ukuran jari bendera dengan mudah tanpa harus memanjat untuk mengukurnya. Ya, itu tadi pemaparan dari kelompok 2 ya. Kelompok 2 objeknya masih sama ya, tiang bendera ya. Mungkin itu dirasa yang paling mudah ya, didapatkan datanya sehingga memilih tiang bendera ya. Anggotanya ada 4 ya, sudah dibagi tugasnya, kemudian didapatkan data-data dari pengukurannya, masing-masing tinggi pengamat, jarak ya, tiang bendera dengan cermin, jarak pengamat dengan cermin. Kemudian yang 800 didapat dari mana? Tinggi tiang bendera. Dari mana dapatnya? Dari tinggi dan Tinggi bendera. Caranya bagaimana? Mengukur atau bagaimana dapat 800 itu? Menghitung atau gimana? Dengan perhitungan ya, dengan perhitungan. Itu yang di bawah kalian ya. Itu satuannya pakai apa satuannya? Meter atau sentimeter? Sentimeter. Jadi 800 sentimeter. Kalau 800 sentimeter sama dengan berapa meter? Kelompok 2 8 meter. Baik. Itu tadi pemaparan dari kelompok 2. Seperti biasa, boleh ditanggapi oleh kelompok lain yang ingin bertanya, menggali lebih dalam tentang pemaparan ya, supaya mendapatkan detail ya, terinci dari pemaparan kelompok 2. Boleh ditanyakan ya, tapi hanya 2 penanya saja ya. Masing-masing penanya maksimal 2 pertanyaan saja ya. Silahkan, siapa? Kelompok 1? Sudah kapok kelompok 1? Nah, nanya terus. Kelompok 3 ya, silahkan. Boleh, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdarah dari kelompok 3 yang bertanya kepada kelompok 4. Pertanyaan nomor 1. Mengapa kelompok kalian menggunakan cermin untuk mengukur tiang bendera? Pertanyaan kelompok 2. Mengapa kelompok kalian tidak menggunakan tongkat untuk
mengukur Ya. cermin digunakan untuk melihat wujud bendera. Pertama-tama dibuat tanda berupa garis di cermin. Dengan menggunakan prinsip sinar garis, maka cermin akan memantulkan sinar garis dengan sudut yang sama sehingga didapatkan luas segitiga yang dapat. Kami tidak menggunakan tongkat karena kami lebih memilih menggunakan cermin karena lebih mudah bagi kami. Lebih mudah ya, sama mungkin jawabannya ya. Menggunakan cermin karena lebih mudah ya. Menggunakan tongkat, ada enggak tongkatnya kira-kira? Ada, tapi susah ya. Susah menggunakan tongkat. Tadi kan kita suasananya rintik-rintik ya. Jadi kalau pengamat menggunakan tongkat, kan posisi pengamatnya harus tiduran ya, harus rebahan ya. Ya mungkin kotor atau tidak siap basah ya, sehingga lebih mudah menggunakan cermin itu ya alasannya. Kemudian untuk yang pertanyaan pertama tadi, menggunakan cerminnya bagaimana? Dengan memberikan tanda ya, sehingga ada bayangan tiang bendera tepat di tanda di cermin itu sendiri. Ya, untuk menggunakan prinsip sinar garis ya. Jadi kalau sinar datang, kemudian dipantulkan oleh cermin datar, maka sudut pantulnya itu akan sama dengan sudut datang. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Dari situ didapatkan segitiga ya, yang sebangun ya. Itu jawabannya. Kelompok 3 ya, jawaban dari kelompok 2. Ada 2 pertanyaan. Nah, silakan satu penanya lagi. Satu penanya lagi yang ingin bertanya kepada kelompok 2. Silakan, dari kelompok berapa? Kelompok 5? Ya, boleh. Jangan malu-malu ya. Mumpung gratis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Boni, dari Kelompok 5 dari Yang pertama, bagaimana mendapatkan tinggi tiang bendera? Yang kedua, bisakah kelompok kalian mengukur tinggi pohon dengan cara yang sama? Pertanyaan pertama, bagaimana cara mendapatkan tinggi tiang bendera ya? Kemudian bisakah mengukur pohon ya? Pohon apa aja? Pohon kelapa. Untuk diketahui tingginya dengan menggunakan cara yang sama gitu ya. Ya, boleh. Mungkin langsung ditanggapi dari kelompok 2 ya. Silahkan. Siapa yang mau jawab? Aurel ya, silakan. Tinggi tiang bendera didapat dari 2/3 yang sebangun. Tinggi tiang bendera berarti tinggi pengamat sama dengan berbandingan jarak tiang bendera dan jarak kedua. Untuk mengukur tinggi pohon bisa dengan menggunakan cara yang sama. Bisa saja ya, menggunakan cara yang sama ya. Dengan alat yang sama juga tentu ya. Dengan alat yang sama, cara yang sama ya. Siapa tadi? Kelompok 5 ya. Bisa ya? Jawabannya bisa. Kemudian mungkin mau ditanyakan cukup ya, mungkin kelompok sudah puas mungkin dengan jawabannya ya. Sudah jelas tadi ya. Cukup mungkin pertanyaannya ya, dibatasi cuma 2 per kelompok. Hanya memutarkan 2 pertanyaan saja maksimal. Nah, sekarang silahkan memberikan closing statement ya, atau kesimpulan akhir lah ya. Disimpulkan dari hasil kerja kalian. Apa kesimpulannya? Silahkan. Untuk penutup. Kita bisa mengetahui ukuran tinggi bendera dengan mudah tanpa harus memanjat untuk mengukurnya. Aku memanjat semua. Jadi bisa menghitung ya, tanpa harus melakukan pengukuran secara langsung. Harus memanjat. Kalau tiang bendera sebenarnya tidak harus dimanjat, kan bisa diturunin ya. Kalau dibuka murnya ya. Tapi kalau tiang bendera yang ada di mana? Di Istana Negara ya. Kemudian ada di Lapangan Merdeka kan tidak bisa diturunkan ya. Ya seperti apa? Dari semen ya, tidak bisa dilipat ya. Maka itu membutuhkan apa? Dipanjat ya. Kalau untuk mengaitkan tali-talinya. Tapi kalau untuk hanya mengetahui tingginya saja bisa menggunakan kesebangunan 2 segitiga. Itu ya simpulannya. Terima kasih kelompok 2. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2 ya, atas penampilan presentasinya, atas jawaban atas pertanyaan yang sudah disampaikan oleh 2 kelompok tadi ya, kelompok 3 dan kelompok 5. Silahkan kembali ke tempat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok 1 ya, ngambil tempat di depan. Kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan dilanjut. Setia sebagai pencatat Ceni BPO Ratna Bersyukur Fatimah Pengamat. Ya. Kemudian pertama-tama kamu dapatkan data apa? Setiap penghitung Ratna pengukur Fatimah Pengamat Ceni pengukur. Ya. Pencatat. Terus tinggi pengamat berapa? Dengan 154 dan tiang bendera kecermin 200 jarak pengamat kecermin 38,5 tinggi tiang bendera 8 EP berbanding dengan FB sama dengan PX berbanding DX 154 berbanding FB 38 sama dengan 38,5 berbanding dengan 200 154 dikali dengan 200 dibagi 38,5 maka hasilnya adalah 800 cm. Ya. Didapatkan sama ya 800 semuanya satu jawaban ya. 800 cm. Ya, itu tadi hasil dari kerja kelompok 1 ya. Sudah dipaparkan di depan. Boleh ya ditanggapi oleh kelompok lain ya. Yang ingin bertanya silahkan ditanya. Mungkin ingin tahu lebih terinci lagi ya tentang data-data yang mereka dapatkan dan cara yang mereka gunakan. Silakan, siapa yang mau tanya? Kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zafiran dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1. Yang pertama, apakah tugas dari pencatat dari kelompok kalian? Yang kedua, dapatkah menentukan tinggi yang bendera? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus ya pertanyaannya dari kelompok 4 tadi menanyakan kepada kelompok 1 ya. Mungkin langsung ditanggapi kelompok 1, dijawab. Baiklah, jawaban yang pertama adalah di kelompok kami, tugas pencatat adalah menulis informasi yang dihasilkan dari kumpul di lapangan. Jawaban yang kedua, kemudian untuk jawaban dari pertanyaan berikutnya, jika datanya tidak lengkap, tentu tidak dapat menentukan tinggi tiang bendera. Demikian jawaban dari kami. Ya, berarti harus lengkap ya datanya ya. Apa-apa saja datanya sehingga dikatakan lengkap. Jadi harus diketahui apa saja datanya. Pertama, tinggi pengamat harus ada ya. Terus apa lagi? Jarak tiang bendera ke cermin. Satu lagi? Kalau sudah terpenuhi ya 3 unsur itu ya, 3 data itu, kira-kira bisa didapatkan tidak tinggi tiang benderanya? Bisa ya. Terbukti sudah kalian lakukan ya, ternyata mendapatkan ya perhitungannya bahwa tinggi tiang benderanya berapa? 800 cm. Kalau diubah ke dalam satuan meter, kira-kira berapa meter? Kelompok 5? 8 meter. Baik. Itu ya pertanyaan dari kelompok 4 tadi ya kepada kelompok 1. Ada yang ingin bertanya yang lain? Satu lagi pertanyaan, kelompok mana? Ragu-ragu. Ya, silakan. Kelompok 2.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 ingin menanyakan kepada kelompok 1. Silahkan. Yang ke-1, apa yang terjadi jika data diambil tidak akurat? Dan yang kedua, bagaimana cara mendapatkan data yang akurat? Ya, pertanyaan pertama. Mungkin hanya itu. Ya. Mungkin itu saja warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu pertanyaan dari kelompok 2 ya, tentang akurasi dari data. Bagaimana kalau datanya tidak akurat ya? Apa yang terjadi? Kemudian bagaimana caranya mendapatkan data yang akurat? Silakan dijawab kelompok Jika 1. data tidak akurat, maka hasilnya akan salah. Keliru. Kita tidak dapat menentukan tinggi tiap berbeda dengan benar. Itu kalau tidak akurat berarti bisa salah ya hitungannya ya. Kemudian pertanyaan kedua, caranya bagaimana? Kemudian supaya datanya akurat, kami mengerjakan proyek dengan teliti dan hati-hati. Demikian jawaban saya. Berarti harus teliti dan hati-hati ya, supaya dapat hasil yang akurat ya. Tuh, saya kira ya jawabannya ya. Sudah cukup jelas ya dari kelompok 1 ya. Paham mungkin ya? Kelompok 2 tadi sudah bisa dipahami kelompok 2? Siapa yang nanya tadi? Tasya. Bisa dipahami? Ya. Tentang bukan Tasya yang nanya ya. Rekannya ya. Cukup ya mungkin hanya 2 penanya saja dan 2 pertanyaan masing-masing 1 penanya ya. Ada yang mau ditambahkan kelompok 1? Cukup ya, mungkin disimpulkan apa hasilnya? Silahkan. Kesimpulannya yaitu mengukur suatu bangunan yang tinggi sekalipun tanpa harus repot-repot memanjat bangunan tersebut. Ya, tanpa harus memanjat bangunan tersebut. Memanjat semua kesimpulannya. Oke, terima kasih kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1 ya. Ya, silahkan kembali ke tempat. Itu tidak usah dilepas. Silahkan di situ. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sudah tampil semua ya. Sudah tampil. 5 kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ya. Dan saya pikir tadi kalau tidak salah ingat ya, tinggi tiang benderanya dengan hasil yang sama ya. Berapa tingginya? 800. Ada yang berbeda tadi? Kelompok 5 berapa? Sama? Sama. Tadi katanya 8 meter bukan 800 cm. Sama saja ya, tapi berbeda satuan. Ya tidak apa-apa, yang penting maksudnya sama ya. Nah itu ya. Jadi kalian tadi memilih apa? Cermin ya, sebagai alat bantunya ya untuk menentukan apa tadi? Bayangan ya. Mendapatkan bayangan dari ujung tinggi, ujung tiang benderanya. Jadi kalau prinsipnya ini sinar ya, sinar datang kan lurus ya, setiap sinar itu lurus, maka akan dipantulkan dengan membentuk sudut yang sama ini. Sudutnya sama. Berarti kalau sudutnya sudah sama, kemudian ada 2 sudut yang sama, maka itu sudah memenuhi sebagai 2 segitiga yang sebangun. Yang ini berapa ini? Berapa derajat ini? Yang tegak ini, tegak lurus ini. Ada yang tahu berapa? 90, benar? 90 ini tidak tahu, pasti sama tapi ya. Ini sama. Ini 90, kemudian sama dengan yang mana nih 90? Sini ada enggak yang 90? Ada, ini ya 90. Berarti ada 2 sudut yang sudah sama. Pasti ya, 1 sudut yang lainnya pasti sama ya, karena dia prinsip segitiga ya. Nah, kalau ketiga sudutnya sama ya, maka dia pasti sebangun ya. Tapi belum tentu kongruen. Kalau kongruen, ukuran sisinya harus sama ya. Tapi kalau sudutnya walaupun dia sama ya, ukurannya berbeda, itu namanya kesebangunan. Jadi itu gunanya ya, manfaatnya kita bisa menentukan tinggi. Selain tinggi tiang bendera apa tadi? Kemarin kita belajar
menghitung tinggi gedung, ya. Kemudian lebar sungai. Ini biasanya digunakan oleh anak pramuka ya. Anak pramuka biasanya pintar-pintar ya. Ini bajunya pramuka, memang anak-anak pramuka ini. Mudah-mudahan benar-benar pramuka ya. Apa kepanjangan pramuka itu? Ya, dari sini, dari pembelajaran kita hari ini, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kalau mau ada yang mau ditanyakan, yang belum dipahami, kalau tidak ada yang nanya, nanti saya yang nanya. Ada kelompok 1 yang kurang jelas? Setelah ini kita akan melakukan penilaian ya, evaluasi dari pembelajaran kita 2 hari ini. Kira-kira kalian bisa tidak menjawab berapa soal ya? Kalau dikasih soal, kalian harus bisa ya, minimal bisa jawab ya. Tapi harus benar ya jawabannya ya. Saya akan membagikan berapa lembar jawabannya. Ini ada jawabannya nih. Saya bagikan dulu lembar jawabannya ya. Siapa yang belum? Silahkan dibagi. Ada yang kurang? Kurang berapa? Kurang 3. Ditulis dulu namanya siapa, pelajaran, kelas, kemudian student ID-nya. Kelihatan enggak itu? Samar-samar ya. Siapa yang belum bagian? Ya, ini. Aku baca ya. Bisa dibaca? Zikri cuman yang bisa baca ya. Silakan nomor 1, nomor 2. Tinggal melingkari ya jawabannya A, B, C, D. Kosong. Kosong.
Ya cukup ya. Silakan dikumpulkan. Diisi. Selesai, silakan dikumpulkan. Sudah selesai ya. Yang putih selesai ya. Silakan dijadikan satu. Ya. Sekarang kita sudah berada di akhir ya pembelajaran. Dari pembelajaran kita ya, selama 2 pertemuan melaksanakan proyek ya, menghitung tinggi objek ya tanpa harus melakukan pengukuran secara langsung, atau dengan kata lain melakukan pengukuran secara tidak langsung. Kita sudah mendapatkan beberapa hal ya yang kalian tuangkan juga lewat laporan dan dipaparkan tadi ya, menanyakan tugas kemudian dipaparkan di depan ya. Apa kesimpulan dari pembelajaran kita ya tentang kesebangunan segitiga? Jadi ada yang mau? Tadi sudah banyak kesimpulannya ya, sudah membuat kesimpulan semua. Saya kira satu saja perwakilan dari kalian untuk mengemukakan ya kesimpulan dari pembelajaran kesebangunan 2 segitiga. Silahkan. Kelompok 4, kelompok 1, silahkan perwakilan kelompok 1. Apa kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Ya, Ratna silakan. Boleh siapa saja? Satu saja perwakilan. Apa kesimpulannya? Kita dapat mengumpulkan kebangunan dua bangunan tersebut. Kita dapat mengukur ya suatu objek ya, bukan bangun ruang ya. Bangun ruang bisa juga sih, objeknya seperti gedung ya, itu bangun ruang bisa juga ya. Tingginya tapi kita bisa ukur ya dengan menggunakan apa? Kesebangunan 2 segi 3. Kesebangunan 2 segi 3. Itu kesimpulannya ya. Dan memudahkan, ternyata ada manfaatnya kita belajar 2 segitiga yang sebangun, ada manfaatnya ya. Itu kira-kira kesimpulannya. Kemudian yang lain ada yang mau menambahkan? Jadi bisa memudahkan pekerjaan kita juga ya.
Jadi menggunakan prinsip matematika ya, ilmu matematika untuk kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita mulai melakukan refleksi ya, tadi sudah dibagi ya. Kira-kira apa saja kegiatan yang dilakukan hari ini? Apa kegiatan kita tadi dalam pembelajaran? Itu kemarin, sekarang. Yang hari ini presentasi ya. Terus apa lagi sudah presentasi kegiatannya? Ada mengerjakan soal, apa lagi? Tanya jawab mungkin ya, tanya jawab ya. Jadi ada yang nanya, ditanggapi oleh kelompok yang maju tadi ya, yang presentasi. Kemudian apakah proyek yang kalian kerjakan ini menyenangkan? Atau bagaimana bisa menyenangkan? Pada bagian apa yang menyenangkan? Bisa keluar kelas ya. Bisa melakukan eksplorasi, mengumpulkan data ya. Itu ya yang menyenangkan ya. Nah, kemudian satu lagi pertanyaannya, apa saja kesulitan kalian dalam melakukan ya aktivitas pembelajaran yang kedua? Kesulitannya apa? Hal yang pertama apa? Yang susah apa? Bagian mana yang kesulitan? Bagian mana yang kesulitan? Tadi ada yang kesulitan apa? Menentukan cermin ya, posisi cermin ya, posisi pengamat ya. Kalau posisi pengamat kita letakkan secara sembarang ya, atau menyesuaikan posisi pengamat, itu yang agak susah. Ada lama tadi yang menjelaskan. Kemudian apa lagi kesulitannya? Menghitung. Kenapa sulit? Memakai pecahan desimal ya. Ya. Mungkin yang kebetulan ketemu dengan pecahan desimal agak sulit ya. Tapi ada yang jadi dapat bulat ya hasilnya ya. Apalagi kesulitannya? Satu lagi. Kelompok 5 apa kesulitannya? Kelompok 5? Hah? Menjelaskannya. Oh ya, menjelaskannya lewat apa? Laporan. Nah, sudah buat laporan, menjelaskannya untuk diketahui oleh kelompok-kelompok lain agak susah ya. Kenapa? Karena tidak terbiasa atau pencanggung ya. Oke, itu mungkin kesulitannya ya. Baik, kalian sudah mengungkapkan tadi ya kesulitan-kesulitannya, kemudian ada hal yang menyenangkan, kemudian kegiatan yang sudah kalian lalui dalam pembelajaran ini. Satu lagi ya, untuk materi selanjutnya ya, pada pertemuan berikutnya nanti kalian pelajari terlebih dahulu, di buku paketnya ada ya, pelajaran setelah 2 segitiga yang sebangun ya. Kamu lanjutkan di pembelajaran berikutnya ya, kamu baca ya di rumah, persiapkan. Dan untuk hari ini ya cukup ya pertemuannya, dan saya akhiri ya. Sebelum diakhiri kita tutup dengan doa ya. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Selesai. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk semua.